Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, yaitu Bang Sidik. Wah, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu horor gigit banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Warung nasi kuning Ma Eti. Perkenalkan, namaku Asep. Sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Mei, aku di PHK dari pabrik tekstil tempatku bekerja. Puluhan dari kami dipanggil satu persatu, diberikan amplop pesangon yang tak seberapa, lalu diminta untuk tidak usah datang lagi ke pabrik ini. Dunia terasa runtuh ketika aku mendapatkan kejadian itu. Aku yang sudah memiliki keluarga merasa bingung. Bagaimana aku harus memberi makan mereka apabila aku tidak memiliki pekerjaan? Istriku Lina kini sedang hamil besar anak kedua kami, lalu putri kami yang pertama bernama Riri sekarang baru berumur 4 tahun. Aku tidak mau melihat mereka terbenung, tapi di satu sisi aku harus mencari cara agar aku bisa melanjutkan mencari uang untuk mereka. Kabar PHK itu tidak aku sampaikan pada istriku ketika aku pulang. Aku sengaja menutupi semuanya agar mereka tidak kecewa. Setelah aku tidak lagi bekerja di pabrik, aku selalu pergi dari rumah berpamitan kepada Lina seolah-olah aku akan pergi bekerja. Padahal tujuanku bukanlah ke arah pabrik, tapi ke sebuah proyek perumahan besar yang pernah aku temui ketika pulang dari pabrik. Aku sempat bertanya kepada mereka ketika aku selesai di PHK, dan mereka tampaknya menerima orang baru untuk sekedar bantu-bantu pekerjaan mereka. Selagi aku mempersiapkan lamaran lain ke pabrik yang lain, aku bekerja di proyek itu untuk sementara mengangkat semen, mengaduk pasir, lalu mengangkut material bangunan yang lumayan berat untuk ukuran tubuhku. Setiap malam tiba, tubuhku terasa remuk, dan ketika Lina bertanya, aku hanya menjawab bahwa beberapa hari ini ada kiriman bahan baku sehingga harus diangkut ke gudang. Aku terus berbohong karena aku tidak mau dia kecewa, dan entah sampai kapan aku bisa terus berbohong. Tepat 1 minggu setelah aku bekerja di proyek itu, ponselku bergetar. Terlihat nama kakak tertuaku yang bernama A Ujang menelpon. Perasaanku tidak enak karena kami jarang sekali telepon satu sama lain kecuali ada hal-hal yang penting dan mendesak. "Halo A," sapaku dengan sedikit berteriak di tengah bisingnya ketukan palu di proyek itu. "Ya Sep," jawab Pak Ujang dengan nada yang pelan. "Ya A, ada apa ya A?" tanyaku kembali. "Sep, si emak, maafin emak kalau dia punya salah ketika hidup. Karena sekarang emak udah gak ada Sep. Kamu cepat pulang ke rumah ya. Aku sudah telepon kedua kakakmu yang lain dan mereka sedang dalam perjalanan ke rumah." Jantungku terasa berhenti berdetak. Suasana di tempat proyek yang bising itu mendadak senyap seketika. Yang aku dengar hanyalah detak jantungku sendiri dengan nafasku yang terasa berat. Genggamanku pada ponsel itu melemah. Aku hanya mengangguk dan sambil mematikan telepon itu. Setelah itu, aku langsung duduk di atas tumpukan karung semen yang ada di dekatku. Aku hanya terdiam, tidak percaya atas kabar yang aku dengar. Sosok ibu yang merupakan satu-satunya orang tua yang aku miliki setelah bapak meninggal kini menyusulnya dan meninggalkan luka di dalam tubuhku sekarang. Aku sempat didatangi oleh mandor
Ketika aku duduk dan termenung di sana dan aku langsung menceritakan semuanya sehingga ia merasa iba. Saya turut berduka cita, Sep. Sekarang mendingan gini aja, kamu lebih baik pulang. Ini ada sedikit ongkos. Apabila kamu udah selesai dengan urusan kamu, baru kamu bisa kembali lagi ke sini dan lanjut bekerja, kata mandor sambil memberikan beberapa lembar uang berwarna merah padaku. Aku mengangguk pelan. Kedua mataku terlihat berkaca-kaca ketika aku mendengar ucapannya. Aku langsung berterima kasih karena aku diperbolehkan pulang meskipun belum waktunya, dan mandor itu berkata bahwa dia akan memberitahukan hal itu kepada teman-temanku yang lain agar mereka tidak bertanya-tanya atas kepulanganku. Aku pun akhirnya pulang ke rumah. Di sana, Lina merasa heran karena baju yang aku kenakan nampak kotor dan kusam. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung berkata bahwa ibuku meninggal dan aku harus pulang ke rumah sekarang. Lina kaget dengan apa yang aku katakan. Dia langsung menangis karena dia melihat bahwa ibu adalah sosok yang sangat baik dan ia mengenalnya dengan dekat. Anakku Riri nampaknya masih belum mengerti. Dia hanya memandangi ibunya yang menangis terseduh-seduh pada saat itu. Di tengah suasana duka yang menyelimuti di rumah, aku kembali berkata bahwa mungkin aku akan pulang dulu ke rumah mengurus semua pemakamannya hingga selesai. Setelah itu, aku kembali ke rumah ini. Aku awalnya ingin mengajak Lina, tapi melihat dirinya yang sedang hamil besar sehingga aku menyarankan agar lebih baik dia diam di rumah bersama dengan Riri. Tapi Kang, kerjaan Akang di pabrik gimana? Nanti dikeluarin loh Kang kalau beberapa hari nggak masuk kerja, tanya Lina sambil mengusap air matanya. Aku hanya mengangguk pelan. Aku sadar bahwa aku belum memberitahu bahwa aku sudah di PHK dari pabrik, sehingga aku pun jujur bahwa sebenarnya aku sudah dikeluarkan dari pekerjaan itu, dan hal itu membuat dirinya semakin sedih. Maaf, Akang tidak memberitahu kamu. Tadinya Akang kerja serabutan sambil cari pekerjaan yang lain, tapi memang sepertinya kamu harus tahu dengan kejadian ini. Akang minta maaf ya, jawabku sambil menunduk. Lina terdiam sebentar, lalu tak lama ia menggelengkan kepala. Dia seperti melihatku sebagai sosok yang bertanggung jawab karena dia mengerti aku memiliki alasan tertentu kenapa aku tidak memberitahukannya bahwa aku sudah di PHK. Ya udah, saya ngerti Kang. Sekarang lebih baik Akang pulang dulu aja, selesain semuanya di rumah, dan setelah itu baru kita mikirin ke depannya gimana. Aku tersenyum karena Lina mengerti atas kondisiku pada saat ini, sehingga tanpa menunda waktu yang lama aku langsung membersihkan diri dan pamit kepada Lina. Uang pesangon yang aku simpan kini aku berikan kepada Lina sebagian, dan sebagiannya lagi aku bawa bersama dengan uang pemberian dari mandor tadi siang. Setelah itu, aku pun berangkat dari rumah menuju ke rumah kedua orang tuaku yang letaknya berada di Garut Selatan pada malam itu. Perjalanan dari rumahku ke arah Garut terasa sangat panjang. Aku hanya bisa melamun di dalam mobil elf yang aku naiki. Bahkan ketika aku turun di terminal dan tidak ada kendaraan lain yang bisa mengantarkanku pergi, aku hanya bisa diam di sana hingga malam tiba. Hingga akhirnya aku ditanyai oleh seseorang di terminal dan ditawari oleh salah satu tukang ojek untuk mengantarkanku hingga sampai di rumah malam itu. Aku pun sampai di rumah tepat jam 1 malam. Sebelum sampai di rumah, aku melewati sebuah warung kecil yang letaknya tak jauh dari rumah. Warung itu adalah warung kepunyaan ibu dengan pelang besar yang tertulis Warung Nasi Kuning Maeti. Aku langsung teringat aroma khas dari warung itu, karena warung itu adalah satu-satunya tempat usaha bagi emak untuk menghidupi keluarganya selepas bapak meninggal. Suasana duka langsung menyelimuti rumah itu ketika aku sampai. Bendera kuning tergantung layu di ujung gang, dan di dalam rumah para warga nampak berdoa untuk kepergian emak untuk selamanya. Sepertinya akulah yang terakhir datang ke rumah, karena nampak semua kakakku yang lain sudah datang dan duduk di dekat tubuh emak yang terbujur kaku di sana.
Beberapa kerabat langsung menghampiriku. Ketika aku sampai, aku langsung diantar ke hadapan jasad emak yang sudah tidak berdaya di sana. Aku melihat A Ujang, A Dedi, dan A Adit yang sudah duduk sambil berdoa dengan wajahnya yang sedih. Aku tahu ini sudah waktunya buat emak untuk pergi, apalagi dengan usianya yang sudah cukup tua dan sakit-sakitan, tapi tetap saja hatiku belum bisa menerima kepergiannya. Karena mau bagaimanapun, beliau adalah satu-satunya orang tua yang tersisa bagiku selama ini. Ah, tanyaku kepada Ujang yang merupakan kakak tertua. Mak, mau dimakan di mana, Ah? Ujang terdiam sebentar. Dia melirik ke kakak-kakakku yang lain. Lalu, tak lama kemudian, ia mulai menjawab perkataanku. Mak seperti yang dimakamkan di dekat kakak-kakak perempuan Muset. Biar mereka kumpul di sana. Aku mengangguk pelan, mungkin itu akan lebih baik bagi Ma, karena mau bagaimanapun juga, selain ketiga kakakku ini, ada beberapa kakak perempuanku yang sudah meninggal di usia muda. Mereka adalah Teh Neneng, Teh Wati, dan Teh Ai. Dan entah mengapa, mereka seperti tidak seberuntung kami, anak laki-laki dari ibu, karena tubuh mereka seperti sakit-sakitan semasa hidup dan mereka meninggal di umur mereka yang masih muda. Akhirnya, emak mulai dimakamkan. Ketika pagi tiba, aku dan ketiga kakakku membawa tubuh emak untuk terakhir kalinya. Bahkan, Ujang sampai masuk ke liang lahat dan menurunkan tubuh emak yang sudah terbungkus oleh kain kafan pada saat itu. Aku hanya bisa melihat jasad emak kini terkubur di tanah, mendoakannya ketika tanah itu menutup tubuhnya dengan sempurna. Dan ketika para pengantar sudah pergi, aku bersama ketiga kakakku yang lain terdiam selama beberapa menit hingga akhirnya kami pamit dan meninggalkan emak di sebelah makam ketiga kakak perempuanku yang sudah dimakamkan lebih dahulu di sana. Setelah acara pemakaman itu, semua anak-anak ibu berkumpul di ruang tengah. Wajah kami semua nampak kusut dan lelah karena masih tidak percaya bahwa kini ibu sudah tiada. Ujang yang merupakan kakak tertua kami seketika langsung berbicara sesuatu di depan kami semua. Sebagai anak tertua emak, ada hal yang harus sampaikan pada kalian semua. Karena ini adalah amanat terakhir dari emak ketika bertemu dengan sebulan yang lalu, kata Ujang dengan nada yang pelan. Kami semua diam. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara pada saat itu. Mak berpesan, kalau rumah ini tidak boleh dijual, ini akan menjadi tempat bagi kalian untuk pulang ketika hari raya. Kami semua mengangguk. Kami sadar bahwa tidak ada satupun di antara kami yang ingin menjual semua peninggalan emak. Semua punya kenangannya sendiri, sehingga lebih baik membiarkannya kosong dan merawatnya daripada harus menjualnya kepada orang lain. Tapi warung nasi kuning yang ada di depan jalan itu harus dijual bagaimanapun juga, kata Ujang yang melirik ke arah kami semua. Aku langsung terperanjat mendengar perkataan dari Ujang. Begitupun dengan Dedi dan Adit yang menunjukkan raut wajah yang bingung. Dijual, kenapa? Bukannya ada yang bisa ngelanjutin? Bisa aja nanti si Mang atau si Ua yang merupakan adik dan kakak dari emak ngelanjutin warung itu, kata Dedi dengan nada yang heran. Iya, itu mah kenang-kenangan dari emak. Misalkan warung itu tutup juga karena kita semua bekerja, ya saya mah gak masalah. Yang pasti kita ngerawat aja warung itu, karena mau bagaimanapun warung itu punya andil besar hingga kita semua bisa seperti ini, kata Adit yang menolak dengan halus apa yang disampaikan oleh Ujang. Aku hanya terdiam. Semua pertanyaanku sudah terwakilkan oleh kedua kakakku itu, dan Ujang menggelengkan kepala. Dia seperti sedang menutupi sesuatu, namun dia enggan untuk mengatakannya. Pokoknya pesan emak sebelum meninggal seperti itu. Warung itu harus dijual, dan tidak ada satupun dari kita boleh melanjutkan usaha itu. Cukup sampai beliau saja. Jawaban dari Ujang sama sekali tidak memuaskan bagi kami semua. Rasanya aneh dan ganjil.
Aku awalnya ingin bertanya lagi, kenapa emak mengharuskan warung itu untuk dijual dan kenapa Ujang seperti menolak pendapat dari kedua kakakku yang lain. Tapi karena waktu itu kami semua sudah lelah dan berduka, aku tidak bisa bertanya lebih jauh sehingga akhirnya aku bisa mengangguk dengan pasrah karena mau bagaimanapun itu adalah amanat emak sebelum beliau meninggal. Oke, kalau misalkan kita udah setuju, nanti yang ngurus warung itu untuk dijual siapa? Karena kan saya sendiri nggak bisa lama-lama. Saya harus kerja lagi, balik ke Jakarta, kata Adit sambil melirik ke arah Ujang. Adedi yang duduk di sebelahnya juga sama. Mereka berdua memang orang yang sibuk, sehingga mereka harus kembali pulang ketika pemakaman Ma sudah selesai. Ujang mengangguk pelan, lalu dia melirik ke arahku sambil bertanya, "Kalau kamu gimana? Apa masih sibuk kerja? Katanya kemarin kamu kena PHK." Tanya Ujang padaku. Aku menunduk sambil mengangguk. Sebagai anak bungsu di keluarga ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena mau bagaimanapun aku memang tidak memiliki pekerjaan tetap saat ini. Kalau kamu diam di sini hingga warung itu terjual bagaimana? Karena kan amanat emak harus dijalankan dan warung itu harus cepatnya pindah tangan. Aku terdiam. Aku sebenarnya ingin menolak hal itu. Lina dan anakku Riri masih membutuhkanku sebagai ayah. Begitu juga dengan kehidupan mereka. Apabila aku tinggal di sini, aku tidak bisa memberikan uang untuk hidup mereka. Tenang, kami semua tahu masalah kamu sekarang. Kalau misalkan ini hubungannya dengan istrimu si Lina, saya sama Adedi akan bantu. Karena nggak mungkin Ujang nyuruh kamu begitu aja tanpa nggak ada kompensasi apapun, kata Adit yang nampaknya mengetahui kesulitanku. Aku semakin diam dan terpojok. Aku tidak bisa menolak ucapan kakak-kakakku ini. Sekarang di sana Ujang mengangguk pelan dan tak lama kemudian dia menelpon istriku Lina untuk membicarakan hal itu, termasuk dengan menunda kepulanganku hingga aku bisa menjual warung warisan itu. Sudah ya, istri kamu udah setuju. Nanti saya, Adit, dan Dedi akan menanggung semua kebutuhan istri kamu selama kamu mengurus seluruh warisan emak. Dan kamu hanya boleh pulang ketika warung itu sudah terjual. Kalau perlu, nanti kita carikan pembantu supaya istri kamu ada yang nemenin. Entah mengapa, Ujang seperti ingin kalau warung itu cepat terjual. Aku seperti melihat sesuatu yang aneh di kedua matanya, tapi aku masih belum berani untuk bertanya kepadanya pada saat itu. Obrolan itu akhirnya ditutup ketika aku setuju akan hal itu. Aku tidak perlu khawatir akan kehidupan istriku untuk sementara karena ada ketiga kakakku yang menanggung itu semua. Yang pasti, aku harus berusaha agar warung itu cepat terjual dan aku bisa kembali pulang untuk menyambut kelahiran anak keduaku. Setelah pemakaman emak selesai, Ujang, Adit, dan Adedi akhirnya berpamitan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ujang dengan usaha materialnya, lalu Adit dan Adedi yang bekerja di perusahaan yang berbeda membuat mereka sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk diam di rumah ini. Aku diberi uang oleh mereka bertiga untuk membuat banner lalu ditempel di warung itu, dan setelah mencari tempat print, aku akhirnya sampai ke warung dengan banner yang ada di tanganku. Kini aku berdiri di depan warung nasi kuning itu. Pintunya tertutup rapat dan aku hanya memandanginya sambil menatap kunci dari besi yang aku pegang pada saat itu. Aku menempelkan banner itu di depan warung, berharap bahwa warung nasi kuning Maeti bisa terjual dengan cepat. Namun ketika 1 minggu berlalu, belum ada tanda-tanda warung itu dilirik oleh pembeli, sehingga aku bosan dan ingin melakukan sesuatu di sana. Aku sempat menelpon Lina di tengah-tengah kebosananku. Lina berkata padaku bahwa mungkin aku bisa mengikuti jejak emak. Sambil menunggu warung itu terjual, aku bisa sambil usaha di sana. Aku coba bertanya, kenapa dia memberi saran seperti itu, dan tak lama ia pun menjawab, "Gak enak sama kakakmu, Kang. Kakak kamu kan emang baik, tapi kalau nanggung semua kebutuhan aku, Dede, bayi sama Riri, ya aku malu. Jadi alangkah baiknya Akang juga usaha di sana. Jadi kan aku nggak terlalu malu nerima pemberian orang lain untuk hidup di rumah."
Aku pun akhirnya menyanggupi ide dari istriku. Dengan semangat yang membara, akhirnya aku mulai membuka warung itu lagi dengan banner yang masih menggantung di depan warung. Namun ternyata membuka warung itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku pikir dengan melihat emak memasak nasi kuning itu seumur hidupku, aku bisa mempraktekannya dan membuatnya sama seperti yang emak buat. Tapi salah besar. Tepat di hari pertama, aku membuka warung itu, aroma nasi kuningnya tidak seharum dan tidak semenggoda milik emak. Rasanya hambar, seperti nasi kuning biasa dan tidak ada yang spesial seperti masakan emak. Penjualannya pun tidak terlalu bagus. Pada awalnya, para tetangga terlihat senang karena warung kembali buka. Namun, ketika membeli dan merasakannya, mereka seperti tidak tertarik kembali untuk membeli nasi kuning itu keesokan harinya. Aku mencoba mengingat-ingat setiap detail yang emak lakukan, membeli bahan-bahan terbaik di pasar, dan memasak dengan alat masak yang baru, tapi tetap saja rasanya berbeda. Beberapa pelanggan lama emak seringkali datang karena penasaran. Mereka menyapaku dengan ramah, menanyakan kabar, lalu memesan nasi kuning itu untuk dimakan. Tapi aku bisa melihat wajah-wajah mereka yang nampak kecewa, terutama bagi para pelanggan yang memakan nasi kuning itu di depan warung. Lina sempat bertanya padaku tentang warung itu, dan aku hanya bisa menjawab bahwa ada pelanggan yang datang, tapi tidak sebanyak ketika warung itu dibuka mak. Lina terus menyemangatiku agar aku bisa bersemangat dan tidak mengeluh. Dia berkata bahwa hal itu memang tidak mudah, apalagi yang terkenal adalah emak dengan masakannya. Meskipun resep sama, tapi tangan yang mengolah bahan-bahan itu berbeda sehingga pasti ada perbedaan di rasanya. Aku hanya mengangguk pelan. Sudah beberapa kali aku mencoba semirip mungkin dengan masakan emak, tapi semuanya gagal. Seperti ada satu kepingan yang hilang di dalam masakan itu, terutama aroma khas yang sering aku cium ketika aku melihat emak memasak di warung tersebut. Rasa penasaran itu akhirnya membuatku pulang kembali ke rumah, mencari sesuatu di kamar emak dengan harapan ada sesuatu yang beliau tinggalkan di sana. Aku mencoba masuk, membuka lemari kayu tua dan menggeledah semua isi di dalamnya. Aku hampir menyerah karena tidak ada satupun petunjuk tentang resep di warung itu. Dan ketika aku membuka laci di bawah lemari itu, aku melihat sebuah buku tulis yang penuh dengan coretan, di mana itu adalah sebuah buku yang berisi catatan pemasukan warung yang ditinggalkan oleh emak. Aku mencoba menariknya keluar, membuka dengan seksama coretan-coretan itu, dan di akhir halaman aku melihat sebuah buku saku kecil, bentuknya setelapak tanganku dengan sampul berwarna coklat. Saat aku membukanya, ada aroma yang keluar. Aroma aneh itu seperti wangi dari kertas tua, bunga kering, dan sesuatu yang lain yang membuat bulu kuduku seketika berdiri. Dan tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang mengawasiku tepat di sudut ruangan ketika aku membuka buku kecil itu. Namun, ketika aku meliriknya, di sana hanya ada sebuah ranjang tempat emak tidur dan beberapa tumpukan baju yang belum sempat dirapikan dari semenjak emak meninggal. Isi dari buku kecil itu berisi resep-resep biasa. Takarannya kurang lebih sama dengan apa yang aku ingat. Aku mencoba untuk membacanya hingga ke tengah halaman, tapi tidak ada bahan yang terlewat ketika aku membaca resep itu. Aku semakin penasaran. Sebenarnya apa yang membedakan masakan nasi kuningku dengan nasi kuning buatan Mak? Aku terus membalikkan halaman itu secara perlahan hingga akhirnya aku menemukan halaman dengan tulisan acak yang tidak aku kenali. Tulisan itu bukan seperti tulisan emak. Tintanya juga lebih hitam dan seperti lebih tua dari apa yang emak tulis di halaman depan. Aku langsung membacanya. Itu rupanya bukan bumbu masak,
tapi melainkan daftar bunga-bunga untuk sesajen, kembang 7 rupa, kopi pahit, kemenyan berwarna putih, juga minyak jelantah. Lalu setelah itu ada tulisan-tulisan dalam bahasa Sunda kuno yang tidak sepenuhnya aku mengerti. Jantungku langsung berdebar kencang ketika aku membaca halaman itu. Hal itu membuatku langsung mengingat kejadian ketika aku kecil. Pada saat itu, aku terbangun tengah malam karena merasa haus. Di sana aku menemukan emak sedang berada di dapur dalam keadaan yang gelap dan hanya diterangi oleh sebatang lilin. Emak berdiri di depan penanak nasi yang terbuka, tangannya menengadah ke atas dengan bibir yang sedang membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Lalu di bawahnya, aku melihat ada sebuah nampan kecil yang ketika aku ingat lagi, isi nampan itu sama dengan apa yang aku baca sekarang. Mak, Mak lagi ngapain? Tanyaku pelan dari ambang pintu dapur. Mak pada saat itu langsung kaget dan menoleh kepadaku. Dia hanya menatapku. Aku mengingat dengan jelas raut wajahnya yang panik, dan tak lama dia merubah raut wajahnya dengan senyuman kecil sambil mendekat kepadaku. Asep, gak apa-apa Jang. Ini mah cuma tradisi emak aja, katanya dengan lembut. Aku langsung mengutarakan maksudku ketika aku sampai ke dapur, dan emak langsung memberikan 1 gelas air serta langsung mengajakku kembali ke dalam kamar. Aku percaya-percaya saja pada waktu itu, tapi sekarang aku mengerti sambil memegangi buku kecil ini. Ini adalah rahasia di balik warung nasi kuning Ma Eti yang terkenal itu. Aku langsung bergidik ngeri ketika aku mengingatnya. Sekarang ku tutup buku itu rapat-rapat dan aku sembunyikan kembali ke dalam buku tulis itu. Dalam pikiranku pada saat itu, aku masih bisa bertahan apabila aku berdagang tanpa melakukan ritual tersebut, karena mungkin saja seiring berjalannya waktu dan beberapa perbaikan dari resep yang aku olah, aku bisa mendapatkan resep nasi kuning yang sempurna tanpa harus melakukan ritual tersebut. Sudah hampir 2 bulan berlalu. Istriku kurang dari 1 bulan lagi akan melahirkan, dan warung nasi kuning ini masih sepi. Meskipun aku sudah beberapa kali gonta-ganti resep agar dilirik oleh para pelanggan. Lina menelponku dan bertanya tentang warung itu. Dia juga bertanya tentang nasib warung yang belum laku terjual. Dia curhat tentang kondisinya. Dia malu karena ketika kakaknya selalu memberinya uang, dan rasanya dia malu apabila meminta uang itu lagi kepada ketiga kakakku untuk biaya lahiran anak kami yang kedua. Karena rasanya tidak mungkin aku meminta ketiga kakakku untuk menutupi pengeluaran biaya persalinan. Aku hanya bisa terbenung di depan rumah emak yang kini sepi. Ide dari Lina tak bisa aku jalankan dengan baik. Malah uang modalku nombok karena nasi kuning yang aku jual harus terbuang sia-sia. Aku merasa gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah. Dan di dalam keputusasaan itulah seperti ada sesuatu yang berbisik ke telingaku. Bisikan itu terdengar sangat pelan, bahkan tidak terdengar jelas olehku. Namun ketika aku mendengarnya, aku langsung berpikir tentang buku kecil yang disimpan di dalam kamar mak. Entah apa yang terjadi pada tubuhku. Aku seperti digerakkan dan dituntun untuk masuk ke dalam kamar mak. Setelah itu, aku mengambil kembali buku itu dan membuka kembali halaman-halaman itu. Aku berharap aku hanya bisa melakukannya sekali, hanya untuk menutupi biaya lahiran anak keduaku saja. Dan setelah itu, aku tidak akan lagi melakukan hal ini. Tepat di keesokan harinya, aku langsung pergi ke sebuah pasar yang berada dari pasar yang sering aku kunjungi ketika membeli bahan-bahan nasi kuning itu. Tujuanku adalah membeli beberapa bahan yang tertulis di buku kecil itu, dan ketika aku sudah membeli semuanya, aku kembali pulang. Dan kali ini aku masuk ke dalam warung dan menunggu hingga malam tiba. Setelah itu, aku menutup semua gorden warung itu untuk melakukan sesuatu yang sama persis dengan tulisan yang ada di dalam buku tersebut. Tak mengapa,
Ingatan tentang emak yang melakukan hal ini di dapur langsung tergambar dengan jelas. Aku mengikutinya secara perlahan dengan menggelar kain putih di lantai dapur, lalu di atasnya aku susun sesajen itu persis dengan ingatanku sewaktu kecil. Aku juga menyebarkan bunga dan menyimpan satu kopi hitam di tengah-tengah sesajen itu. Tak lupa pula, aku menyalakan kemenyan putih yang aku beli dari pasar, dan itu aku lakukan sesuai ingatanku ketika aku melihat ibu di dapur pada waktu itu. Sebelum aku membacakan tulisan-tulisan mantra yang ada di dalam buku kecil itu, aku juga menyimpan semua bahan-bahan yang akan aku masak di depanku. Lalu, dengan tangan yang gemetar, aku membacakan tulisan itu dengan dibantu cahaya lilin yang menyala redup pada saat itu. Aku mulai membacakannya secara perlahan. Aku sempat beberapa kali terhenti karena tulisan itu sangatlah aneh, tapi aku berusaha untuk membacanya hingga beres dan tepat. Ketika aku sudah membacanya hingga akhir, tiba-tiba saja suasana dapur langsung berubah. Udara yang tadinya gerah dan pengap kini mendadak dingin dan menusuk. Setelah itu, lilin di hadapanku langsung berkedip-kedip padahal tidak ada angin yang berembus. Aroma kemenyan yang menyengat tiba-tiba saja berubah menjadi bau melati yang sangat menyengat, dan tak lama kemudian ada bau anyir tipis dan bau tanah lembab seperti tanah kuburan, dan bunga kamboja muncul dari berbagai arah. Bulu kuduku langsung merinding, dan setelah itu aku langsung membaca halaman selanjutnya. Dan di sana aku harus meninggalkan ruangan itu dan menunggu tanpa pernah masuk kembali ke dalamnya sebelum ada tanda dari bunyi tutup penanak nasi yang terdengar hingga keluar. Dengan panik, aku langsung mengikuti apa yang ditulis di buku itu. Aku keluar dari warung dan duduk diam di depan warung. Di sana, aku hanya bisa terdiam karena tepat ketika pintu warung ditutup, aku mendengar suara-suara aneh dari dalam warung. Seperti ada suara orang yang berbisik, lalu ada suara gesekan pelan di lantai, ada pula suara dari kuku-kuku tajam yang memegang penanak nasi yang aku simpan di dalam. Tubuhku seperti memerintahkanku untuk berlari, namun aku berusaha untuk menahan hal itu dan duduk diam sambil menunggu suara-suara gaduh itu berhenti. Aku sempat melirik ke arah gorden yang tertutup, dan di balik cahaya yang remang dari lilin yang menyala di dalam, aku bisa melihat bayangan hitam besar mondar-mandir di dalam warung. Aku hanya bisa menggelengkan kepala seakan-akan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Suara-suara itu baru saja berhenti ketika tepat jam 3 pagi, dan aku hanya bisa diam tanpa pernah mau membuka pintu itu meskipun suasana di dalam sudah hening. Ya, rupanya aku ketiduran di depan warung, dan aku terbangun ketika cahaya mentari pagi sudah muncul di sana. Dengan wajah lelah, aku memberanikan diri untuk membuka pintu warung, dan tepat ketika aku membukanya, aroma nasi kuning yang paling harum kini tercium olehku. Ya, nasi kuning buatan Mak Eti yang aku cium tiap pagi kini kembali hadir. Rasanya begitu enak dengan warna emas yang begitu pekat dan juga indah. Aku terpaku menatap nasi kuning itu dari dekat. Rasa takutku semalam kini mulai berganti dengan rasa tak percaya. Gurih santan yang pekat, wangi rempah yang seimbang membuat lidah ingin mencicipi. Ternyata semua yang terjadi di warung ini sedari aku lahir hingga besar bukan semata-mata hanya dari tangan Mak, tapi ada tangan lain yang ikut campur dengan masakan ini sehingga bisa menggugah selera. Dengan tangan gemetar, aku akhirnya mulai membersihkan sisa-sisa ritual semalam. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang mendekat, dan itu adalah tetangga yang letaknya persis di sebelah rumah. "Sep, wanginya kayak nasi kuning buatan si Mak," tanyanya yang penasaran dengan wangi nasi kuning itu. Aku yang kaget dengan kemunculan tetanggaku itu seketika langsung menyembunyikan bekas-bekas ritual di belakang. Aku tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Ya, kemarin kan masih coba-coba nyari resep yang cocok.
Sekarang kayaknya Mak, saya berhasil masaknya sampai aromanya sama dengan masakan Mak. Dia tersenyum setelah mendengar jawabanku dan tak lama kemudian ia berkata padaku untuk membeli sebungkus nasi kuning itu dan memakannya di depan warung. Dia menyuap sesendok, lalu kedua matanya langsung terpejam. Dia seperti menikmati setiap suapan itu dan inilah yang ia rasakan ketika Ma Eti dulu membuka warung nasi kuning ini. Tetanggaku langsung menghabiskan nasi kuning itu, dia langsung membayar nasi itu dan pulang ke rumah. Pada awalnya, aku tidak berekspektasi tinggi-tinggi, tapi rupanya tetanggaku itu langsung membicarakannya kepada seluruh warga yang ia temui, sehingga dalam hitungan jam banyak sekali warga desa yang datang yang penasaran dengan nasi kuning itu. Warung yang selama beberapa bulan ini kosong melompong kini disesaki oleh pembeli. Pemandangan ini adalah pemandangan yang sama dengan apa yang aku lihat ketika aku masih kecil. Dan ketika sore tiba, nasi kuningku benar-benar habis. Aku menutup warung dan duduk di depan warung. Pada sore itu, aku menatap tumpukan uang yang aku bawa dari dalam laci. Di sana, aku menghitungnya dengan seksama. Aku begitu terkejut ketika aku mengetahui bahwa ternyata jumlahnya begitu banyak, bahkan lebih banyak dari uang gajiku sebulan. Aku tertawa sendiri, sebuah tawa yang aneh, dan aku langsung menggelengkan kepala sambil keluar dari warung untuk pulang. Aku sempat melirik ke arah warung nasi kuning. Di sana, aku melihat sebuah bayangan sekilas yang berdiri dari balik gorden yang tertutup. Bayangan yang sama dengan apa yang kulihat semalam. Namun, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Ketika aku melihatnya, aku pun langsung beranjak pulang ke SPBU untuk menukar uang receh ini dengan uang berwarna merah. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Sebagian keuntungan dari warung itu aku transfer ke istriku melalui ATM. Istriku sangat senang karena pada akhirnya aku bisa mendapatkan uang untuk modal kelahiran anakku yang kedua. Dan sisanya aku membelanjakan lagi untuk aku masak nanti malam agar besok warung nasi kuning bisa buka kembali. Aku yang tadinya tidak percaya akan hal tersebut secara perlahan terseret. Ucapanku bahwa aku hanya melakukannya satu kali ternyata aku ingkari. Aku seperti kecanduan. Aku melakukan hal itu lagi di malam kedua, di malam ketiga, bahkan hampir setiap malam aku melakukan ritual itu di belakang warung. Aku selalu ketakutan ketika aku mendengar suara geraman, suara kuku yang bergerak di dalam warung, dan kedua mata merah yang menyala di balik gorden warung yang tertutup. Tapi itu adalah bagian dari ritual, dan aku mau tak mau harus mengikutinya setiap malam. Meskipun begitu, aku bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Bahkan mereka seperti senang karena nasi buatan Mak akhirnya kembali dihidupkan olehku. Karena hal itulah, aku sudah melupakan sesuatu yang penting, yaitu menjual warung nasi kuning ini. Dan ketika ada seseorang menelponku untuk menanyakan warung tersebut, aku berkata bahwa aku sudah tidak berniat menjualnya lagi. Dan kini, pemandangan yang dulu aku rasakan terlihat kembali. Aku menatap ke sekeliling warung yang ramai. Aku juga melirik ke arah laci yang penuh dengan uang. Dan kini banner yang aku buat di depan warung, seketika aku cabut. Aku lebih memilih untuk melakukan usaha ini sekarang, karena dengan penghasilanku yang banyak setiap harinya, aku tidak perlu khawatir akan kehidupan istri dan anakku. Bahkan aku ingin membawa mereka tinggal di sini ketika anak keduaku lahir. Sampai suatu malam, tepatnya beberapa minggu dari jadwal kelahiran anak keduaku, Lina istriku tiba-tiba menelpon. Nadanya seperti tidak seceria biasanya. "Ah, si Riri udah beberapa hari ini aneh," kata Lina dengan nada yang cemas. "Memangnya kenapa si Riri?" tanyaku sambil menghitung uang di laci warung. Gimana ya? Dia itu kayak lemes banget, nggak mau makan, nggak mau main, cuma ngelamun aja di pojokan. Diajak ngomong juga jawabannya sepatah-patah kata gitu. Aku yang berada di warung hanya bisa memberikan solusi kepada Lina dari sambungan telepon.
Mungkin si Riri sakit. Coba bawa ke dokter aja. Nanti minta diantar tetangga dulu ya. Nanti bayar aja tetangganya biar kamu gak capek. Kan kamu masih sebentar lagi lahiran. Lina hanya mengangguk. Tak lama kemudian aku menutup telepon itu dan menghitung uang kembali. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir dengan kondisi Riri pada saat itu. Mungkin karena aku tahu anak sekecil itu bisa rentan dan pasti sering terkena sakit akibat cuaca. Setelah itu, tidak ada kabar lagi dari Lina. Aku masih terus mengirimkan uang dari hasil jualanku kepadanya. Dan tibalah tepat di hari kelahiran anakku yang kedua, aku langsung mendapatkan kabar bahwa kondisi Riri tidak membaik dan sakitnya bertambah parah. Aku tidak mungkin menitipkan Riri pada tetangga, sehingga aku pada saat itu langsung menelpon pada A Ujang agar istrinya bisa membantu untuk menjaga Riri yang sakit. Si Teteh lagi santai nggak? Bisa bantuin jagain Riri, soalnya istri saya lahiran sekarang. Jadi biar istri saya naik online aja ke rumah sakit, si Teteh jagain di sana, tanyaku kepada A Ujang di dalam telepon. A Ujang langsung menjawab dengan nada yang sedikit aneh. Hah? Kenapa istri kamu gak mau kamu antar? Kan bisa langsung dari rumah emak langsung berangkat, tanya A Ujang yang bertanya balik. Aduh, gak bisa A, jawabku pelan. Soalnya Teh, saya harus jaga warung emak. Soalnya kan sekarang saya dagang lagi di warung emak sekarang. Paling nanti sore bisa nyusul ke rumah sakit. Soalnya emak sekarang lagi rame-ramenya pas jam makan siang. Jawaban dari itu entah mengapa membuat A Ujang terdiam. Aku hanya bisa mendengar suaranya yang berat. Tidak ada ucapan lain dari A Ujang. Dia langsung menutup telepon dan ketika aku menelponnya lagi, dia tidak mengangkatnya. Aku sempat berpikir, kenapa A Ujang aneh sekali? Apakah dia marah karena aku minta bantuannya atau mungkin dia sedang sibuk? Aku mencoba menepis perasaanku yang tidak enak itu dengan melayani para pembeli yang terus berdatangan ke warungku kini. Aku hanya mendengar pesan kembali untuk meminta tolong menemani Riri, dan setelah itu tidak ada jawaban darinya hingga sore menjelang. Tepat ketika aku menutup warung, aku kembali mengirimkan pesan singkat, kali ini pada istriku, memastikan bahwa istrinya A Ujang akan datang ke sana. Dan kabar baiknya, istrinya A Ujang mau untuk menemani anakku, dan posisi istriku pada saat itu sudah ada di rumah sakit karena sudah mulai pembukaan. Aku pun langsung menelpon pihak rumah sakit, mengkonfirmasi pada pihak rumah sakit untuk mengurus administrasi. Mereka berkata bahwa aku bisa mengurusnya ketika aku datang dan istriku bisa langsung tindakan karena dia adalah pasien umum. Aku tersenyum lega, semuanya dalam kondisi aman terkendali. Aku merasa bahwa semua akan baik-baik saja. Anakku Riri yang sedang sakit kini diasuh oleh kakak iparku dan istriku sudah berada di rumah sakit menunggu proses melahirkan. Aku menyusul ke arah rumah sakit. Setelah menutup warung, tak lupa aku mampir ke tukang buah untuk Lina pada sore itu. Saat tiba di rumah sakit, aku langsung mengurus semua administrasi, mendeposit uang yang lumayan banyak dan mengurus beberapa hal sebelum akhirnya menyusul ke ruangan. Salah seorang perawat di ruang administrasi itu memberitahu bahwa istriku sudah berada di ruang bersalin dan aku tidak bisa masuk ke dalam, hanya bisa menunggu di deretan kursi panjang dekat ruangan tersebut. Jujur, aku cemas. Hal ini sama dengan kelahiran anak pertamaku. Ada sedikit rasa bersalah karena aku tidak bisa masuk ke dalam dan membantunya seperti yang aku lakukan ketika ia melahirkan Riri. Di tengah-tengah kegelisahanku, aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa yang berlari di dalam koridor yang sepi. Aku langsung menoleh dan ternyata itu adalah A Ujang. Wajahnya tampak merah dengan nafas yang berat, matanya seperti orang marah. Ia berjalan ke arahku. Aku sempat berdiri untuk menyapanya ketika dia mendekat, namun tepat ketika beberapa meter di dekatku, tiba-tiba saja plak! Sebuah pukulan keras mendarat telat di rahangku. Aku langsung tersungkur ke lantai, merasakan pusing dan nyeri di sekujur wajahku. Pandanganku berkunang-kunang dan beberapa orang yang menunggu di koridor itu kaget atas apa yang dilakukan oleh Aujang. Kan sudah saya bilang, jual,
Jangan kamu pakai lagi warung itu, teriak Kak Ujang dengan suara menggema di lorong rumah sakit. Aku masih terduduk di lantai sambil memegangi pipiku yang terasa panas. Aku sama sekali tidak mengerti atas apa yang terjadi dan kenapa ia bisa semarah ini kepadaku. Ujang yang melihatku hanya menatapnya dengan wajah yang lebih marah. Dia tiba-tiba mencengkram tanganku dengan kasar, menarikku berdiri dan kedua matanya menatap tajam ke arahku. Ujang memaksaku untuk berdiri. Wajahnya semakin dekat denganku dan ia berkata kembali dengan nada yang benar-benar marah. Kamu pasti sudah mengetahui rahasia dari warung itu kan? Lalu kamu sudah mempraktekannya. Jawab! Kata Ujang dengan nada yang membentak. Aku berusaha untuk mengelak. Aku mempertanyakan kembali apa yang Ujang tanyakan. Namun belum sempat aku menjawab, tiba-tiba saja buak! Dia menghantam perutku dengan keras. Aku langsung terbatuk. Tubuhku terasa lemas. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Di tengah-tengah keributan itu, aku tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi yang menangis di ruang bersalin. Suara itu seolah-olah memecahkan amarah dalam diri Ujang. Cengkraman tangannya terlepas, amarah di wajahnya memudar berubah menjadi kesedihan. Matanya kini berkaca-kaca. Dia nampak sedih di hadapanku sekarang. Apa kamu tahu? Kenapa kakak-kakak perempuan kamu meninggal? Masih muda, sakit-sakitan. Tanya Ujang kali ini nadanya lebih pelan. Aku diam, bingung ketika ia berkata seperti itu. Mereka sakit itu bukan tanpa alasan, Sep. Sakit mereka itu adalah bayaran dari apa yang Mas lakukan di warung itu. Ketika Mas sadar akan hal itu, semuanya sudah terlambat. Dan aku sebagai anak pertama yang tahu akan hal itu, tidak bisa melakukan apa-apa atas kehilangan semua adik perempuanku. Apa yang Mas lakukan? Mengincar semua anak perempuan sebagai bayarannya, Sep. Sehingga semua kakak perempuan kamu lah yang jadi tumbalnya. Percakapan itu terhenti ketika tiba-tiba muncul beberapa security yang datang menghampiri kami. Keributan itu sepertinya membuat beberapa security itu datang, dan dengan sigap mereka membawa kakakku keluar dari lorong itu dengan keadaan yang sedih. Aku terdiam mendengar semua apa yang dikatakan. Aku juga tahu hal itu beresiko, tapi aku tidak tahu jika resikonya akan seperti ini. Pantas saja Ma ingin menjual warung itu karena mungkin hal itu adalah satu-satunya cara agar anak-anaknya tidak terjebak lagi. Tiba-tiba saja, di tengah kebingunganku, aku menerima telepon dari seseorang. Di sana tertulis bahwa itu adalah kakak iparku yang sedang menjaga Riri yang sedang sakit di rumah. Wajahku mendadak pucat, dengan tangan bergetar. Aku langsung mengangkat telepon itu. Jang, anak kamu, Jang. Dia tiba-tiba terbujur kaku, dan pas Teteh cek, ternyata napasnya udah nggak ada. Deng. Waktu seolah-olah berhenti atas apa yang diucapkan oleh kakakku. Ternyata benar. Hal inilah yang membuat ia marah. Kata-kata dari kakak iparku menggema di kepala. Aku berusaha untuk menolak kenyataan ini, dan di saat yang bersamaan pintu ruang bersalin di hadapanku terbuka. Seorang perawat keluar dengan senyuman ramah. Sepertinya dia tidak menyadari tragedi yang baru saja terjadi di dalam koridor itu. Dia hanya memberikan selamat kepadaku atas kelahiran anak keduaku. Bahkan dia berkata dengan senyuman yang lebar, "Selamat ya Pak Sep, anak Bapak yang kedua sudah lahir. Dia perempuan, cantik sekali, mirip seperti ibunya." Dan anak perempuan. Setelah Riri diambil, apakah harus ada yang diambil lagi? Beberapa tahun berlalu, aku menyadari semua kesalahanku dulu. Dan kini, aku hanya bisa memandangi Dina anakku. Aku akan terus menjaganya. Aku tidak ingin dia seperti Riri. Aku sudah menjual warung nasi kuning milik Mak Eti, warisan dari ibuku. Dan semoga apa yang terjadi dengan keluargaku tidak terjadi kepada orang lain. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget nih. Saya suka banget nih model kisah-kisah kayak gini. Bang Sidik dibanyakin ya kisah-kisah kayak gini. Bagaimana seorang Asep
Waduh, Asep parah banget ya Asep nih. Udah dikasih amanah sama ketiga kakaknya supaya jual, Asep jual. Tenang aja, biaya ditanggung semua, untuk biaya hidupnya dia ditanggung sama kakak-kakaknya nih. Bahkan untuk biaya istri dan anaknya juga ditanggung. Yang penting jagain, jual. Nah, tapi emang ada kesalahan juga sih dari Ujang. Harusnya dia ngomong tuh dari awal tuh tentang uh, kisah kelam di balik warung nasi kuning Maeti itu. Tapi mungkin ya di sini saya tidak membela Ujang, tapi mungkin di situ dia menjaga supaya agar aib ibunya ini tidak sampai kemana-mana. Tapi justru ternyata hal itulah yang membuat adiknya si Asep ini akhirnya terjebak dalam jurang yang sama dengan apa yang sudah dilakukan ibunya. Jadi ternyata ibunya itu melakukan pesugihan untuk warung nasi kuning miliknya, yang mana di situ tumbal pesugihan adalah anak-anaknya sendiri, tapi khusus anak-anak cewek yang diminta. Dan di situ ketiga kakak-kakaknya Asep yang cewek itu meninggal di usia muda, sakit mendadak meninggal. Ini benar-benar Asep terjebak, sampai pada akhirnya Asep pun terjebak dalam ritual itu. Jadi iseng-iseng jualan dan ternyata ikut ritual emaknya laku. Wah, habis itu anaknya meninggal. Dan yang paling menegangkan terakhirnya anak Asep yang lahir perempuan juga. Aduh. Dan ya untungnya Asep sadar, dan juga Ujang juga ya sudahlah, mau gimana lagi, udah dihajar habis-habisan juga si Asep. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya teman-teman ya, karena ya itu yang saya sering sampaikan juga ya, bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak hanya akan berimbas kepada diri kita, tapi juga akan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Maeti, mungkin dia berpikir, nggak apa-apa deh, gue ini yang kenapa-napa. Tapi ternyata itu terus turun, bahkan sampai cucunya juga menjadi korban. Jadi semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, termasuk saya ya, agar jangan lebih membesarkan nafsu. Overall kisahnya keren banget. Makasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.